Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana dengan NIM 2002-22131 reguler 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah atau RPJMD. Pengertian dari RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Fungsi dari RPJMD yaitu RPJMD berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategi, dan rencana kerja perangkat daerah. Tujuan dari RPJMD. RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui yang pertama, koordinasi antar pelaku pembangunan, kedua, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, dan yang keempat, penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, 6 langkah penyusunan RPJMD. Yang pertama, persiapan penyusunan, yang kedua, penyusunan rencana awal, yang ketiga, penyusunan rancangan, yang ketiga, pelaksanaan musrembang, yang kelima, perumusan rancangan akhir, dan yang keenam, penetapan. Selanjutnya, ruang lingkup RPJMD meliputi yang pertama, visi, misi, dan program gubernur, yang ketiga, tujuan, sasaran, dan strategi, yang ketiga, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, yang keempat, program perangkat daerah, dan yang kelima, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Prinsip-prinsip penyusunan RPJMD. Yang pertama, strategis, yang kedua, demokratis dan partisipatif, yang ketiga, politis, yang keempat, perencanaan bottom up, dan yang kelima, perencanaan top down. Selanjutnya, landasan hukum penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Selanjutnya, RPJMD yang berkualitas. Yang pertama, ada kesesuaian rumusan, tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah. Yang kedua, ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda yang terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah. Selanjutnya, substansi RPJMD. Yang pertama, RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan arti visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih. Yang kedua, ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan. Yang ketiga, yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya, pelaksanaan musrembang RPJMD. Musrembang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam Ranwal RPJMD. Bapenda melaksanakan dan mengkoordinasikan musrembang RPJMD yang dilaksanakan paling lambat 75 hari setelah pelantikan kepala daerah dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Hasil musrembang RPJMD dirumuskan dalam kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan.